Kimia atmosfer. Fungsi atmosfer. Yang pertama, sebagai komponen dasar dari siklus hidrologi, merupakan media transportasi air dari laut ke daratan. Dan kedua, sebagai sumber oksigen bagi pernapasan. Yang ketiga, sebagai sumber CO2 pada proses fotosintesa pada tanaman, yaitu akan terjadi pada siang hari dengan bantuan sinar ultraviolet. Selanjutnya, ini gambar bumi. Bumi dilapisi oleh atmosfer. Nah, ini sinar matahari. Matahari memancarkan sinar dengan berbagai macam panjang gelombang. Ada yang sinar tampak, yang sinar tidak tampak. Ada sinar yang diperlukan untuk kehidupan di bumi. Ada juga sinar yang tidak diperlukan untuk kehidupan di bumi. Nah, salah satu fungsi atmosfer yaitu menjaga keseimbangan panas di bumi, itu dengan menyerap sinar infrared dari matahari. Jadi fungsinya menyerap sinar infrared dari matahari. Kemudian juga menyerap radiasi elektromagnetik dari sinar matahari. Jadi hanya radiasi dengan panjang gelombang 300 sampai 2500 nanometer dan 0,01 sampai 10 nanometer yang ditransmisikan ke bumi. Sisanya akan terhalang di lapisan atmosfer. Kemudian untuk menyaring sinar kosmik dari berbagai macam bintang yang ada di jagat raya. Dan terakhir menampung bahan pencemar. Ya, jadi pencemaran di bumi sebagian menguap ke atmosfer. Komposisi atmosfer. Komposisi zatnya ya. Yang paling besar nitrogen 78,09%, diikuti oleh oksigen 20,95%, dan gas mulia 0,93%, karbon dioksida 0,3%, gas lain, gas-gas renit ya yang paling besar C4 ya, sisanya. Selanjutnya pembagian wilayah atmosfer. Jadi atmosfer ini ternyata seperti berlapis-lapis ya, karena komposisinya di setiap lapisan itu berbeda. Lapisan yang pertama namanya troposfer, ini dengan ketinggian sampai 18 km dari permukaan bumi. Nah, kandungannya adalah gas nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Jadi semakin tinggi, kalau kita ukur dari permukaan bumi, semakin tinggi, semakin ke atas ya, maka suhu itu semakin turun, ya, semakin turun. Lapisan yang kedua, stratosfer, ini kandungannya adalah air, uap air ya, H2O dalam bentuk uap. Nah ini semakin ke atas, ini semakin panas, ya, semakin panas suhunya. Selanjutnya mesosfer yang berwarna biru, ya, ini lapisan ozon, ya, ozon. Kalau siang hari kita melihat ke langit, melihat langit berwarna biru, itu artinya mata kita sudah sampai ke lapisan mesosfer, ya, atau lapisan ozon. Lapisan yang paling luar namanya termosfer atau ionosfer. Termosfer itu dasarnya term, panas ya. Jadi lapisan yang paling panas. Nah, lapisan inilah yang pertama kena sinar matahari, ya. Artinya memiliki lapisan yang sangat panas dengan suhu yang sangat panas. Nah, karena suhu yang sangat panas di sini, maka zat-zat yang ada di lapisan termosfer ini
sudah berbentuk radikal. Seperti oksigen radikal, NO radikal, dan oksigen monoatom radikal. Sekarang kita lihat oksigen. Sumber oksigen di atmosfer itu berasal dari hasil dari fotosintesa pada tumbuh-tumbuhan. Yaitu pada siang hari terjadi proses fotosintesa, tanaman atau tumbuh-tumbuhan atau zat hijau daun ya yang memiliki zat hijau daun menyerap CO2 dari udara, dan dengan bantuan air yang ada di dalam daun tersebut dan sinar UVA ya akan terjadi proses fotosintesa dan terbentuk senyawa gula atau karbohidrat dan dibebaskan oksigen. Kalau malam hari kebalikannya ya. Kebalikannya tanaman menyerap oksigen dan dihasilkan gas CO2. Reaktivitas oksigen. Oksigen terlibat dalam reaksi yang menghasilkan energi seperti pembakaran bahan bakar fosil ya. Di gas metana, misalnya gas metana itu gas yang berasal dari penguraian senyawa organik secara anaerob. Kalau dibiarkan di tempat terbuka, dia akan menguap dan akan bereaksi dengan oksigen dan akan berubah menjadi gas CO2. Oksigen juga berfungsi dalam proses degradasi senyawa organik secara aerobik. Jadi, untuk penguraian senyawa organik oleh bakteri aerobik tentu memerlukan oksigen. Ya, seperti ini ya. Ini senyawa organik, ini oksigen dan diuraikan oleh mikroba aerobik di sini akan dihasilkan gas CO2 dan air. Nah, oksigen juga berperan dalam proses reaksi oksidasi. Misalnya mengoksidasi Besi plus 2 menjadi plus 3. Ya. Jadi kalau kita misalnya dalam beberapa kasus ketika orang mengambil air dari sumur, ya, airnya masih bersih ya. Tapi kalau dibiarkan di tempat buka beberapa saat, airnya menjadi coklat. Itu artinya di dalam air tersebut mengandung Fe dan Fe ya. Nah, ketika baru diambil dari sumur, dia masih berbentuk Fe plus 2. Nah, ketika sudah kontak dengan udara, maka Fe plus 2 teroksidasi menjadi Fe plus 3 yang berwarna coklat, ya, kemerah-merahan. Nah, di lapisan termosfer sebagai radikal bebas sudah dijelaskan di slide di depan, ya. Kemudian oksigen ada juga yang berbentuk O3 atau ozon. Nah, dia ada di lapisan stratosfer. Ya, fungsinya untuk menyerap sinar ultraviolet B terutama ya, sehingga tidak sampai ke bumi. Sedangkan ultraviolet A itu bisa menembus ozon dan diperlukan untuk proses fotosintesa. Nitrogen. Nitrogen ini merupakan zat yang paling banyak di atmosfer, tapi pertambahan nitrogen di atmosfer disebabkan oleh proses pencemaran udara dan terbentuknya kabut fotokimia, ya, kabut fotokimia. Selanjutnya karbon dioksida. Konsentrasinya di atmosfer lebih kurang 0,03%. Sekarang diduga terjadi peningkatan gas CO2 di atmosfer akibat terjadinya pemanasan global, ya, akibat efek rumah kaca. Nah, CO2 walaupun dalam jumlah besar menjadi sumber pemanasan global, tapi memiliki peran yang sangat penting, ya. Nah, fungsinya adalah pada siang hari gas CO2 ini akan menyerap sinar infrared dari matahari siang hari, ya. Dan pada malam hari kalor yang diserap tersebut
perlahan-lahan akan dilepaskan ke bumi. Sehingga siang hari tidak begitu panas dan malam hari tidak begitu dingin. Makanya gas CO2 disebut juga sebagai selimut bumi. Ya. Sumber CO2 itu pembakaran bahan bakar fosil. Bisa juga oleh kebakaran hutan ya dan perusakan hutan. Kita lihat nanti pada seksian pemanasan global. Kita lihat animasinya ya. Pada siang hari ya gas CO2 yang ada di atmosfer itu akan menyerap sebagian sinar infrared yang dipancarkan oleh sinar matahari. Ini bumi, kira-kira bumi ya. Bumi ini atmosfernya. Nah, antara lain di atmosfer kan ada CO2 ya. Nah, ini matahari. Nah, sebagian ya dari sinar infrared ini akan mengenai CO2 dan dia serap oleh CO2 sehingga tidak semuanya sampai ke bumi. Nah, akibatnya CO2 ini menjadi panas. Nah, ketika malam hari, nah bumi berputar ke balik sebelah sini, tentu atmosfernya juga ikut berputar ya, sehingga pada malam hari, ini pada malam hari, CO2, gas-gas CO2 yang sudah panas tadi, karena sudah menyerap sinar IR, itu perlahan akan melepaskan panasnya ke bumi. Sehingga malam hari tidak begitu dingin. Nah, jadi makanya disebut sebagai selimut bumi. Ini bedanya dengan bulan. Bulan tidak memiliki atmosfer seperti ini, sehingga siang hari semua sinar matahari akan sampai ke permukaan bulan, dan sangat panas, dan pada malam hari sangat dingin karena tidak ada lagi sumber panasnya. Air atau H2O. Dalam kondisi normal jumlahnya 1-3%. Fungsi dari air adalah dalam bentuk awan. Ya, awan itu adalah uap air. Nah, fungsinya bisa juga memantulkan cahaya matahari. Makanya ketika banyak awan di atmosfer, suhu udara di bumi lebih sejuk. Dan malam hari juga akan melepaskan ya panasnya ke bumi. Jadi fungsinya juga sebagai selimut bumi juga. Sifat ya. Pada lapisan atmosfer yang lebih tinggi, air ini berbentuk gas dan radikal bebas seperti ini ya. Nah, sumber air di atmosfer jadi oksidasi fotokimia dari metana seperti ini. Ya, ini ya. Selanjutnya gas metana atau CH4. Ini termasuk gas renik yang terbanyak. Sumber gas metana adalah hasil fermentasi oleh bakteri anaerob. Ya, ini banyak terjadi pada lahan-lahan basah, lahan pertanian, daerah peternakan. Ya, lahan basah ini maksudnya adalah daerah-daerah gambut. Ya. Kemudian juga dari aktivitas manusia.